Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ilham Kusniadi dengan NIM C1C019086 dari kelas R10 Akuntansi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi informasi akuntansi. Baiklah, mohon disimak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu teori komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam lingkungan umum. Sistem ini mungkin individu, organisasi sosial, hewan, atau mesin. Informasi secara umum didefinisikan sebagai materi bermotif atau energi yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan sistem berinteraksi. Model-model komunikasi. Model-modelnya sendiri terdiri dari 6 model, yaitu yang pertama ada model Laswell. Salah satu model paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Laswell, yaitu misal meliputi dengan perkataan siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan dampak apa, dan lain-lain lagi. Model ini termasuk sederhana, tetapi kurang memiliki sejumlah hal-hal yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Dalam konteks akuntansi, akuntan menyajikan informasi keuangan pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak pengguna internal dan eksternal, dengan tujuan untuk menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan bisnis yang berdasarkan informasi. Model yang kedua yaitu model Shannon-Weaver. Claude Shannon and Warren Weaver tahun 1949 mengembangkan model matematis dari komunikasi. Yang model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Model ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan model Laswell karena model tersebut membedakan antara sumber informasi, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. Dalam konteks akuntansi, sumber dapat berupa tenaga pembukuan atau pengirim informasi, controller, penerima informasi, orang yang memperoleh dokumen tersebut, akuntan, dan tujuan pengguna akhir yaitu klien. Model yang ketiga yaitu model SMCR Berlow. Model komunikasi sumber, peran, saluran, dan penerima yang diajukan oleh David Berlow yang mempunyai beberapa kesalahan yang sama seperti model-model sebelumnya. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dan dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Berlow menspesifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran komunikasi dan pada tahap mana dalam proses tersebut faktor-faktor tersebut beroperasi. Misalnya saja, ketika mempertimbangkan pesan, ia menyarankan bahwa elemen-elemen pesan, isi, struktur, kode, dan perlakuannya akan mempengaruhi pemahamannya oleh penerima. Model yang keempat yaitu model Wesley-McLean. Bruce Wesley dan Malcolm McLean tahun 1957 mengembangkan satu model untuk riset komunikasi. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting. Model tersebut menjelaskan cara-cara individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan
dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Model yang kelima yaitu model pemusatan komunikasi. Rogers and Kincaid tahun 1981 telah mengkritik model-model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi. 7 bias tersebut yaitu yang pertama, suatu pandangan bahwa komunikasi adalah tindakan satu arah yang linier dan bukannya proses dua arah yang memiliki siklus di mana informasi dipertukarkan sejalan dengan berlalunya waktu. Yang kedua, sumber bias yang diakibatkan oleh penekanan dan penekanan pada ketergantungan dan bukannya pada hubungan dari mereka yang melakukan komunikasi dan saling ketergantungannya yang mendasar. Yang ketiga, kecenderungan untuk berfokus pada objek komunikasi dengan mengorbankan konteks objek tersebut berada. Dalam hal akuntansi, fokus tersebut pada laporan itu sendiri dan bukan pada interaksi yang menghasilkannya. Yang keempat, kecenderungan untuk berfokus pada peran itu sendiri dan mengorbankan aspek waktu dari pesan itu. Yang kelima, kecenderungan untuk menganggap bahwa fungsi utama dan komunikasi adalah persuasif dan bukannya pemahaman, konsensus, dan tindakan kolektif yang menguntungkan. Yang keenam, kecenderungan untuk berkonsentrasi pada dampak-dampak psikologis dari komunikasi terhadap individu-individu yang terpisah dan bukan pada dampak sosial dan hubungan antar individu dalam suatu komunitas. Dan yang ketujuh, suatu keyakinan dalam hubungan sebab akibat mekanismenya satu arah dan bukannya hubungan sebab akibat dua arah yang merupakan karakteristik dari sistem informasi manusia yang pada dasarnya bersifat sibernetik. Model yang keenam yaitu satu model komunikasi. Sebelum komunikasi terjadi, perlu adanya pengungkapan atas suatu maksud sebagai pesan yang akan disampaikan. Maksud tersebut bergerak antara suatu sumber dengan penerima. Pesan ini dikodekan dan diteruskan oleh suatu medium atau perantara kepada penerima yang menguraikan kode pesan yang dimulai oleh pengirim. Hasilnya adalah suatu transfer makna dari satu orang ke orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Variabel-variabel yang sendiri yaitu terdiri dari 4. Yang pertama ada dari sumber, ada pesan, ada saluran, dan ada penerima. Misalnya sumber. Ada dua aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Dua aspek tersebut adalah kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Secara umum, diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, semakin besar efektivitasnya. Kredibilitas sumber merupakan suatu bangunan yang multidimensional. Riset-riset empiris mengindikasikan bahwa kredibilitas sumber terdiri atas 3 faktor, yaitu kewenangan seberapa andal terinformasi, memenuhi kualifikasi, cerdas atau ahli sumber itu dipandang. Yang kedua, kejujuran seberapa aman, jujur, ramah, menyenangkan, dan menariknya sumber itu dipandang. Yang ketiga, kedinamisan seberapa agresif, kuat, berani, dan energiknya sumber itu dipandang. Aspek yang kedua dari sumber yaitu kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan oleh dua faktor, yaitu kesamaan demografi, misalnya usia, pendidikan, jenis kelamin, negara, dan lain-lain, serta kesamaan kognitif, misalnya kesamaan dalam sikap, nilai, budaya, keyakinan, dan lain-lain. Variabel yang kedua yaitu adalah pesan. Menurut Barlow, ia mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi. Yang pertama yaitu isi, organisasi atau struktur, yang ketiga kode, yang keempat perlakuan, dan yang kelima elemen-elemen pesan.
Elemen-elemen dari pesan adalah kata-kata, kalimat, paragraf, angka, statistik, tabel, dan grafiknya. Hal-hal tersebut tentu saja bervariasi dengan saluran yang berbeda. Misalnya organisasi pesan. Cara terbaik untuk mengorganisasikan suatu pesan bergantung pada budaya tempat informasi tersebut digunakan. Di masyarakat barat, pola pemikiran bersifat linier atau berurutan. Pemrosesan linier merupakan karakteristik dari semua pemrosesan bahasa dan juga banyak aktivitas pemecahan masalah dan berpikir. Riset terhadap dampak dan urutan juga memiliki implikasi terhadap komunikasi keuangan. Asumsi teoritis yang mendasari riset ini adalah bahwa efektivitas pesan bergantung pada penempatan argumentasi atau materi dalam suatu penyajian. Terdapat 3 strategi urutan pesan yang telah diidentifikasikan. Yang pertama yaitu adalah klimaks, yang kedua anti klimaks, hal yang kedua yang terdapat dalam pesan yaitu perlakuan pesan. Informasi akuntansi sebaiknya berulang. Pengulangan meningkatkan pemahaman atas materi. Retensi meningkat dengan adanya pengulangan atas fakta dan ide penting. Ringkasan yang menunjukkan menyoroti atau mengorientasikan pembaca terhadap fakta penting juga meningkatkan pemahaman dan retensi pembacanya. Kemudahan membaca materi merupakan fungsi dari karakteristik kata-kata dan kalimat. Tetapi Claire lebih lanjut menetapkan aturan untuk menghasilkan dokumen yang mudah dibaca, yaitu yang pertama, kata-kata yang sering muncul dan akrab meningkatkan kemudahan membaca suatu materi. Yang kedua, kata-kata lebih pendek membuat pembaca menjadi lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, kata-kata yang mempunyai nilai asosiatif yang berkaitan dengan kata-kata lain muncul di bagian selanjutnya dan teks sebaiknya digunakan. Yang keempat, kata-kata yang konkret dan bukannya kata-kata yang abstrak membuat dokumen menjadi lebih mudah dibaca. Yang kelima, kata-kata kerja aktif dan bukannya bentuk nominalis meningkatkan kemudahan membaca. Yang keenam, kalimat harus singkat. Jika penulis akan menggunakan kata penghubung, sebaiknya menggunakan kata dan dibandingkan dengan tetapi atau kata karena. Yang ketujuh, anak kalimat sebaiknya singkat dan struktur kalimat sederhana. Dan yang kedelapan, kalimat aktif lebih menarik dibandingkan dengan bentuk kalimat pasif. Variabel yang ketiga yaitu saluran. Jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebarkan informasi menurut Scrum tahun 1973 yang mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama, panca indera yang dipengaruhi. Yang kedua, peluang untuk umpan balik. Yang ketiga, besarnya kendali penerima. Yang keempat, jenis pengkodean pesan. Yang kelima, kekuatan multiplikatif. Dan yang keenam, pelestarian pesan. Variabel yang keempat atau yang terakhir yaitu penerima. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima seperti latar belakang demografis dan budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Pada umumnya, semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor-faktor ini, maka semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Ada beberapa analisis yang digunakan oleh penerima, yaitu analisis penerima. Yang kedua, ada analisis jaringan, ada umpan balik, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya.